Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Belajar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kelompok kami, yaitu Teori Belajar Konstruktivisme. Sebelumnya, perkenalkan, saya Navita Tasya Amalia dengan NIM 25080314285. Saya Iin Duryani dengan NIM 25080314265. Saya Alvini Zulha dengan NIM 25080314266. Saya Cici Firini Octavian Tiroga dengan NIM 25008141281. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari teori konstruktivisme adalah konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang kita pelajari. Yang kedua ada definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget, belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dengan cara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, menurut Vygotsky, belajar terdiri lewat interaksi sosial, terutama melalui bantuan orang lain dalam zona perkembangan proksimal. Yang ketiga ada tujuan. Adapun tujuan dari teori belajar konstruktivisme menurut Tobroni tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana proses belajar itu. Yang keempat ada ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dan lingkungannya. Yang kedua, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang ketiga ada menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. Yang keempat, memberikan kesempatan murid membina pengetahuan baru melalui pelibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kelima, menggunakan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Dan yang terakhir, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Yang kelima, ada prinsip teori belajar konstruktivisme. Sebagai sebuah paradigma pembelajaran, konstruktivistik memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada belajar adalah kegiatan aktif dalam seorang atau siswa dalam membangun pengetahuannya. Dan yang kedua ada seorang siswa yang melakukan aktivitas belajar dapat mendapatkan solusi atau penyelesaian dari berbagai konflik dengan berbagai gagasan dan konsep lain. Yang ketiga, belajar merupakan aktivitas pencarian atau penemuan makna yang didapati dari berbagai upaya mengkonstruk beberapa gagasan. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui upaya menyelaraskan ide-ide atau gagasan baru. Nah, yang keenam itu ada implementasi dalam pendidikan. Nah, yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa yang merespon. Nah, cara-cara guru menunjukkan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Nah, yang kedua, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Nah, cara guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok atau pengalaman nyata. Nah, dan yang ketujuh itu ada contoh praktis dalam lapangan. Nah, contoh yang pertama itu ada diskusi kelompok dan kolaborasi. Konstruktivisme sangat mendukung kolaborasi antara siswa. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemahaman mereka, bertukar ide dan memperkuat pengetahuan melalui interaksi dengan teman sekelas. Dalam proses ini, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan luas karena mereka terpapar pada perspektif yang berbeda. Nah, contoh penerapan di lapangan itu ada dalam kelas sejarah, siswa dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan peristiwa sejarah tertentu. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan pandangan mereka kepada kelas. Adapun contoh yang kedua yaitu belajar aktif melalui eksplorasi dan eksperimen.
Konstruktivisme mendorong siswa untuk belajar mengelola pengalaman langsung dan eksplorasi. Ini dapat melibatkan eksperimen ilmiah, penelitian mandiri, atau kegiatan praktis lainnya yang memungkinkan siswa untuk mengalami proses pembelajaran secara langsung. Contoh penerapan di lapangan. Dalam pembelajaran biologi, siswa melakukan eksperimen langsung di laboratorium untuk mempelajari fotosintesis atau sistem pencernaan, alih-alih hanya membaca teori dari buku. Nah, video ini adalah salah satu contoh praktis dalam lapangan mengenai teori belajar konstruktivisme. Dalam video ini, kami melakukan diskusi kelompok dan berkolaborasi untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Serta nantinya akan dipresentasikan ke depan tentang hasil yang telah kelompok kami diskusikan dan juga dapatkan. Di sini kami bisa belajar mengenai eksplorasi dan juga eksperimen secara sekaligus dan tentunya bersama-sama. Contoh praktis dalam lapangan, yang pertama menekankan pada refleksi diri. Siswa didorong untuk merefleksikan proses belajar mereka dan mengidentifikkan apa yang telah pelajari, apa yang masih dilakukan, dan bagaimana mereka bisa memahami materi lebih baik. Proses refleksi ini membantu siswa untuk menjadi pembelajaran yang lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru dapat meminta siswa untuk menuliskan jurnal refleksi minggu tenang apa yang mereka pelajari, kesulitan apa yang mereka hadapi, dan strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau juga disebut dengan problem based learning atau juga PBL. Pelajaran berbasis masalah adalah metode di mana siswa diberikan masalah nyata yang kompleksnya untuk dipecahkan. Melalui proses ini, siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberi bimbingan tetapi membiarkan siswa menemukan solusi sendiri. Di kelas sains, siswa bisa diberikan kasus lingkungan yang perlu diperbaiki. Mereka kemudian menganalisis masalah, menghubungkan data, dan menghasilkan solusi yang realistis. Perkembangan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme perkembangan dari pemikiran pihak yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui pengalaman. Lalu diperluaskan oleh Vygotsky dengan menekankan peran interaksi sosial. Dari sini lahirnya konstruktivisme kognitif dan sosial yang kini banyak diterapkan dalam pembelajaran modern berbasis proyek, diskusi, dan pemecahan masalah. Juga ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, memberikan kesempatan mengatur pendapatan, yang berarti memberikan ruang, waktu, dan perhatian kepada seseorang untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau yakini tentang suatu hal tanpa langsung menghakimi, menyela, atau menolak pendapat tersebut. Yang kedua, mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif, yang berarti memacu seseorang untuk menggunakan daya berpikir secara bebas, luas, dan tidak terbatas pada cara berpikir yang biasa atau umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gagasan baru, sosial unik, atau karya orasional. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan perubahan gagasan mereka, berarti seseorang mampu menyadari, mengenali, dan memahami bahkan pendapat, ide, atau pemikiran yang mereka miliki sebelumnya telah berubah, baik karena informasi baru, pengalaman, diskusi, atau proses refleksi. Yang keempat, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi. Yang artinya, proses ini di mana seseorang berani mengeksplorasikan ide-ide yang belum pernah ada sebelumnya, dan melalui pengalaman itu tumbuh rasa percaya diri serta semangat untuk terus belajar atau bertindak. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, pemikiran yang berbeda dengan para ahli, yang berarti seseorang memiliki sudut pandang, pendapat, atau gagasan yang tidak sejalan atau berbeda dari pendapat yang umum diterima oleh para pakar atau profesi di bidang tertentu. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak waktu, yang berarti suatu proses kegiatan atau pemahaman tak bisa dilakukan atau dicapai secara cepat, tetapi memerlukan durasi yang lebih lama karena alasan tertentu, seperti tingkat kesulitan, kedalaman berpikir, pengalaman yang kurang, atau proses belajar yang bertahap. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas, yang berarti ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan tidak mencukupi, kurangnya menandai atau tidak lengkap, sehingga dapat menghambat proses belajar, bekerja, beraktivitas secara optimal. Yang keempat, kesulitan, memberikan contoh yang konkret dan realistis, yang berarti seseorang yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam menghubungkan suatu ide, konsep, atau teori dengan contoh nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau situasi nyata yang dimudah dan dipahami.
Yang pertama ada tantangan. Di dalam teori belajar konstruktivisme ada beberapa tantangan. Yang pertama ada kesiapan guru. Di sini guru seringkali dinilai belum siap dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek sesuai prinsip dalam teori belajar konstruktivisme. Perancangan proyek yang benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa masih menjadi kendala bagi guru. Dan di tantangan yang kedua ada perancangan proyek. Proyek harus mampu memfasilitasi pembentukan pengetahuan siswa, harus sesuai dengan berbagai gaya belajar, termasuk siswa berkebutuhan khusus atau siswa dengan metode belajar yang berbeda. Dan tantangan yang ketiga adalah sumber daya yang terbatas. Ada beberapa sekolah yang termasuk ke dalam wilayah terpencil dan tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti alat bantu atau dukungan teknologi yang cukup untuk mendukung konstruksi pengetahuan siswa. Yang ke-12 ada solusi. Jika ada tantangan, pasti ada solusi. Nah, untuk solusi dalam tantangan teori belajar konstruktivisme kali ini, yang pertama ada kolaborasi dan komunikasi yang intensif, seperti melibatkan berbagai stakeholder, seperti guru, sekolah, orang tua, bahkan komunitas tertentu, untuk menyusun proyek yang relevan dan realistis. Yang kedua ada pelatihan guru. Seperti yang kita bahas tadi, merupakan belum siapnya guru. Di sini solusinya bisa memberikan workshop atau pelatihan agar guru mampu untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan konstruktivisme. Solusi yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Di era digital sekarang, kita dapat memanfaatkan platform digital seperti alat bantu pembelajaran dan media kolaboratif untuk mendukung pembelajaran agar lebih aktif dan juga interaktif. Solusi yang keempat, lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini, peran guru perlu menciptakan suasana belajar yang mendorong siswa agar lebih aktif, mandiri, dan kreatif sesuai dengan prinsip teori belajar konstruktivisme. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme ini menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman secara langsung, melalui interaksi dan refleksi dengan guru sebagai fasilitatornya. Pendekatan ini meningkatkan kreativitas, kolaborasi, serta pemecahan masalah. Meski menghadapi tantangan seperti perencanaan, waktu, fasilitas yang kurang memadai, dan risiko miskonsepsi, tapi ada solusinya, yaitu seperti peningkatan kompetensi guru, manajemen waktu, pemanfaatan teknologi, dan scaffolding yang tepat sehingga konstruktivisme tetap relevan untuk pendidikan modern. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka yang kelompok kami pakai. Di antaranya ada Novita Permatasari, Jelajah Pemikir, Arabi Bowo, Pratami, dan juga Solikin. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.